Ya, sekarang kita pelajari surah Al-Baqarah ayat 20. Silakan dibaca dulu. Mulai dari ini ya. Mulai. A'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha. Ya ayyuha wahai Annas. annasu manusia. U'budu. Budu sembahlah Rabbukum. Rabbukum Tuhan pencipta kalian. Terus. Allah yang Alladzi. Alladzi Yang. Khola. Khalaqakum Ya. dalam menciptakan kalian. Walladzina dan orang-orang yang dari Qablikum. sebelum kalian. Amana La'allakum agar kalian semua tattaqun. bertakwa. Ya, ini adalah ayat 21 dari surah Al-Baqarah. Kita melihat arti perkata ya ayyuha, wahai sekalian. Semuanya dipanggil ini. Annas, manusia, tanpa kecuali. Semua manusia dari ujung timur, barat, utara, selatan dipanggil oleh Allah. Ya. Mau beriman, mau kafir, semua dipanggil, diajak ini. Diketuk pintu hatinya. U'budu, sembahlah kalian. Rabbakum, Tuhanmu. Nah, kita semua nih manusia disuruh menyembah Allah, Tuhan kita. Jangan menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Karena banyak Tuhan-Tuhan seharusnya bukan Tuhan, oleh manusia dianggap sebagai Tuhan. Ada orang menganggap berhala, dewa sebagai Tuhannya. Ada orang menganggap matahari sebagai Tuhannya. Ya. Ada orang menganggap bahwa hewan seperti sapi sebagai Tuhannya. Nah, Tuhan yang sebenarnya adalah siapa? Allah alladzi yang khalaqakum, yang telah menciptakan kita, telah menciptakan kalian ini. Kan kita sebagai manusia tidak ada dengan sendirinya, mana bisa? Ya. Kita pasti ada yang menciptakan. Segala apapun di dunia ini pasti ada yang menciptakan. Jangankan benda-benda besar, makhluk-makhluk besar. Yang kecil ada yang menciptakan. Nah, seperti ini, lidi, ada yang membuat ini. Gak mungkin ada dengan sendirinya. Meja nih, meja ini gak mungkin ada dengan sendirinya, ada yang membuat. Termasuk alam yang besar ini gak mungkin ada dengan sendirinya. Kita sebagai manusia juga ada yang membuat. Dialah Allah yang menciptakan kita. Ya kan? Bayangin aja dulu waktu kita di rahim ibu kita, ya, sel sperma dari bapak kita bertemu dengan indung telur, ya, yang ada dalam rahim ibu kita. Bertemu, aturan calon bayi yang akan menjadi bayi dalam perut ibu kita itu jutaan jumlahnya itu. Mereka itu berjuang. Berjuang semua, ya, calon bibit bayi itu
mereka itu rebutan siapa yang akan menang. Saya harus jadi bayi nanti, saya harus jadi bayi nanti. Rebutan itu jutaan tuh calon bayi yang ada dalam ibu kita. Jadi sel sperma bertemu dengan indung telur dalam rahim ibu kita. Ya, mereka rebutan duluan. Baru mau melangkah ke titik pertemuan antara sperma dan indung telur, mati. Banyak yang mati. Kalau diperbesar itu dengan alat, kelihatan itu. Ya. Calon-calon bayi yang akan menjadi bayi itu, mereka berguguran, mati semuanya. Ya, kecuali satu orang. Ada yang lahir 2 kembar. Tapi itu jarang terjadi. Yang banyak itu 1. Coba bayangin aja. Di antara jutaan calon bayi, kita ini yang terpilih oleh Allah untuk hidup di dunia. Makanya kita bersyukur ini. Kita tercipta sebagai manusia. Saudara-saudara kita dulu dalam rahim mati semua. Lagi pula kan nggak mungkin. Perut ibu kita kecil. Umpama yang lahir yang jadi 2 juta dalam perut ibu, kan nggak mungkin, nggak bakal muat. Satu saja ibu kita kewalahan kan menggendong kita. Perut ibu kita besar, kemana-mana dibawa. Capek sekali itu ibu kita. Ya makanya kita bersyukur nih sebagai manusia. Kita terpilih oleh Allah untuk menjadi manusia. Di antara calon-calon bayi manusia itu yang mati semua, saudara-saudara kita yang ada dalam perut ibu kita itu, kita dipilih oleh Allah untuk lahir ke dunia. Makanya kita jangan berputus asa. Insya Allah kita punya rezeki, ya. Insya Allah kita bisa menghadapi keadaan apapun. Karena Allah tidak main-main menciptakan kita. Nah, bagaimana caranya agar kita kuat menghadapi? Umpama kamu dihina sama teman, direndahkan, dilecehkan, ya, dibenci sama teman. Gimana caranya agar kita kuat? Banyak orang gak kuat loh. Dihina sama temannya, dia sakit hati, marah-marah, ngambek, berantem, tawuran. Tuh, ya kan? Banyak orang gak kuat oleh hinaan temannya, dikatain temannya, dia sakit hati, marah-marah, lalu berantem. Ini kan masalah ini. Nah, bagaimana caranya agar kita kuat menghadapi apapun? Nah, itu jawabannya nanti. Sembahlah Tuhanmu. Dengan kita menyembah Allah, Allah berikan kekuatan. Makanya jangan tinggalin sholat, Nabila. Kalau kamu ninggalin sholat, sama artinya menghancurkan iman kamu sendiri. Bagaimana kamu bisa menghadapi kerasnya hidup kalau imanmu nggak ada? Sumber iman itu dari sholat. Ketika kita sholat nih Nabila, Allah akan tambahkan iman di hati kita. Kekuatan iman ini yang akan membuat kita jadi hebat di muka bumi ini. Kita sanggup menghadapi badai, cobaan, ujian apapun kalau iman kita ada dalam hati. Kita nggak gampang sakit hati, walaupun teman nyakitin kita nggak gampang sakit hati. Kita istighfar, astagfirullahaladzim. Bahkan memaafkan teman kita itu. Sebelum teman kita itu minta maaf, kita udah maafin duluan. Bahkan kita ingatkan, hei, kamu nggak boleh menghina. Saya ini ciptaan Allah, saya bukan hewan, saya bukan makhluk yang hina. Saya dan Anda sama-sama manusia mulia, keturunan Nabi Adam. Nah, kalau Nabila rajin sholat, itu ada rasa kekuatan di sini. Makanya manusia, siapapun yang beragama Islam, diwajibkan sholat. Walaupun lagi sakit, walaupun lagi miskin. Jangankan lagi kaya, lagi miskin apa aja wajib sholat. Apalagi kaya, lebih wajib lagi. Jangan waktu miskin rajin sholat. Begitu sudah kaya, lupa sama sholat. Sibuk mengurus harta benda yang banyak. Gak boleh ya. Waktu miskin kita sholat, waktu kaya kita sholat. Tujuannya apa? Menjaga iman kita. Ya, ketika miskin kita rajin sholat, sabar. Kita nggak merasa hina. Kuat kita menghadapi kemiskinan itu. Ya. Dan kita berusaha mencari rezeki. Ketika kita kaya, nggak sombong. Karena Allah ingetin, kamu jangan sombong. Harta itu Allah yang kasih. Kamu nggak boleh sombong. Kalau Allah mau sekarang, hartamu bisa hancur. Coba kamu lihat tuh, buka di YouTube. Ketika Allah sudah
memusnahkan harta benda itu. Coba lihat ketika tsunami datang tuh di Aceh tuh. Mobil ratusan ribuan kayak sampah. Coba lihat tuh di YouTube itu. Ya, tsunami setinggi pohon kelapa. Menerjang apa saja. Ya, semuanya ambruk, pohon ambruk. Gedung-gedung ambruk. Ya kan? Semuanya hancur. Apalagi mobil, motor gak ada harganya kayak sampah itu. Tapi anehnya yang masih tegak itu apa? Masjid. Di Aceh itu waktu tsunami, masjid gak ada yang hancur. Semuanya tegak berdiri. Sekelilingnya hancur. Rumah-rumahnya, ya kan, pohon-pohonnya tumbang semuanya. Bahkan ada satu kapal besar itu terdampar di sana, kebawa ke daratan. Nah, sampai sekarang dijadikan museum itu. Tempat wisata. Kalau kamu nanti ada rezeki ke Aceh, bisa melihat ada kapal terdampar itu terbawa oleh arus tsunami yang sangat besar. Jadi kalau Allah mau, dalam sekejap, dalam waktu 5 menit, ya habis ini harta benda kita, nggak ada gunanya. Nah, yang kekal abadi iman kita, Nabila. Jadi harkata kita sesungguhnya iman. Makanya kamu bersyukur nih sama orang tua. Dileserin ngaji kayak gini. Supaya kamu bisa baca Quran, bisa sholat, dekat sama Allah, enak. Nanti akan merasakan udah tua, udah besar. Oh iya dulu, untung mama saya udah saya ngaji nih, saya jadi ngerti. Saya bisa menghadapi hidup, saya nggak manja. Saya nggak menyendiri, saya nggak minder nih. Saya punya iman di hati. Walaupun orang tua udah nggak ada, saya kuat menghadapi. Walaupun saya sekarang sendiri, saya kuat menghadapi. Nah begitu. Itu tujuannya kita menyembah Allah. Makanya Nabila jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Itu bentuk syukur kita bahwa Allah yang menciptakan kita. Nah, kewajiban menyembah kepada Allah ini juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Umat-umat zaman dulu, Nabi Adam, umatnya Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya disuruh salat, menyembah Allah, mengakui hanya Allah Tuhan kita. Tujuannya apa kita menyembah Allah? Agar kamu bertakwa. Takwa itu adalah sifat yang paling tinggi nilainya. Sifat takwa itu hanya takut kepada Allah. Takut azabnya, ya kan? Takut kalau Allah marah. Kalau manusia marah, kita juga baik dia, ya kan? Kita bisa pergi. Tapi kalau Allah marah, mau pergi kemana? Allah menghukum kita karena kita durhaka. Kita mau lari kemana? Nah, jadi orang yang bertakwa itu akan berhati-hati, waspada hidupnya. Dan tidak pernah meninggalkan perintah Allah. Sholat tepat waktu. Puasa sebulan. Terus berusaha menjaga sikap ucapannya. Kepada orang tua dia hati-hati bicaranya. Nggak nyakitin. Nggak suka bohong. Itu pribadi-pribadi orang bertakwa. Nah, ini rasa takwa itu ada ketika orang sholat. Mau sholat. Kalau orang nggak mau sholat, nggak mungkin dia akan ada rasa ketakwaan di situ. Dia akan enak bohongin orang tuanya, bohongin temannya, dan gak ada rasa bersalah. Kalau orang gak bertakwa itu, dia seenaknya menghina temannya, meninggalkan tugas-tugas pelajarannya, ya kan? Kenapa? Karena takwa gak ada di hatinya. Kenapa takwa gak ada di hatinya? Karena dia gak mau sholat. Jadi sumber ketakwaan itu datang dari sholat, menyembah Allah melalui sholat. Makanya Nabi bilang mulai sekarang sampai kita meninggal nanti jangan tinggalkan sholat. Supaya apa? Supaya Allah selalu memberikan rasa takwa di hati kita. Nah, ini bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada yang bisa ditangkap pelajaran penting ini. Ini kita langsung ngambil dari Al-Quran, kitab suci kita, pedoman hidup kita. Insya Allah dengan Quran ini akan meluruskan cara pandang kita, akan meluruskan cara berpikir kita, akan meluruskan niat kita. Bersyukurlah kamu belajar Quran. Quran itu mengantarkan manusia agar bisa menata hidupnya, menata pikirannya, ucapannya. Jangan sampai menyakiti orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirat hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.